Bayangkan dunia di tahun 3000. Apakah manusia masih hidup, ataukah kita telah berevolusi menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa kita bayangkan hari ini? Jika AI berkembang tanpa batas, apakah kita masih dibutuhkan? Jika manusia bisa hidup selamanya, apakah kehidupan masih memiliki makna? Dan pertanyaan terbesarnya, apakah ini pertama kalinya kita mencapai titik ini, ataukah kita hanya mengulang siklus yang sama? Ketika kita berbicara tentang masa depan, terutama tahun 3000, kita memasuki ranah spekulasi yang mendebarkan dan menantang batas imajinasi kita. Dunia yang kita kenal saat ini mungkin sudah tidak relevan, dan peradaban manusia bisa saja telah berkembang ke tingkat yang sulit kita pahami dengan logika saat ini. Namun, dengan menggabungkan berbagai teori ilmiah, tren teknologi, dan spekulasi dari para futuris, kita bisa mencoba membayangkan seperti apa dunia di milenium berikutnya. Jika kita melihat sejarah, dalam 1000 tahun terakhir umat manusia telah bertransformasi secara drastis. Tahun 1024 adalah era kerajaan, perang berbasis pedang, dan ilmu pengetahuan yang masih didominasi oleh dogma. Namun, dalam 1000 tahun, kita berkembang ke era industri, era digital, dan kini memasuki era kecerdasan buatan serta eksplorasi luar angkasa. Jika perubahan ini terjadi hanya dalam 1000 tahun terakhir, bayangkan apa yang bisa terjadi dalam 1000 tahun ke depan. Salah satu teori yang menarik adalah teori singularitas teknologi yang dikemukakan oleh ilmuwan seperti Ray Kurzweil. Teori ini menyatakan bahwa di suatu titik, kecerdasan buatan akan melampaui kecerdasan manusia, menciptakan percepatan inovasi yang tidak terkendali. Jika kita mengikuti tren eksponensial teknologi, maka pada tahun 3000, manusia mungkin telah meninggalkan bentuk fisiknya dan hidup dalam dunia digital, menjadi kesadaran yang diunggah ke dalam jaringan superkomputer global. Selain itu, teori evolusi transhumanisme menyatakan bahwa manusia di masa depan tidak akan lagi terbatas oleh tubuh biologis mereka. Dengan teknologi bioengineering, manusia bisa mengedit gen mereka sendiri untuk menciptakan tubuh yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih tahan terhadap penyakit serta penuaan. Bahkan, konsep keabadian biologis mungkin sudah menjadi standar, memungkinkan manusia untuk hidup selama ribuan tahun tanpa mengalami penuaan atau kematian alami. Namun, ada juga kemungkinan bahwa umat manusia tidak lagi tinggal di bumi. Beberapa ilmuwan, seperti Stephen Hawking, pernah memperingatkan bahwa jika umat manusia ingin bertahan dalam jangka panjang, kita harus menjadi spesies antar bintang. Dengan teknologi perjalanan luar angkasa yang berkembang pesat, manusia di tahun 3000 mungkin telah menjajah planet lain atau bahkan membangun megastruktur seperti Dyson Sphere, sebuah struktur raksasa yang mengelilingi bintang untuk menangkap seluruh energinya. Tapi ada skenario lain yang lebih pesimistis. Beberapa ilmuwan memperingatkan tentang kemungkinan kiamat teknologi, di mana kecerdasan buatan yang terlalu cerdas mengambil alih dan menganggap manusia sebagai ancaman. Ada juga risiko besar dari perubahan iklim, perang nuklir, atau pandemi global yang bisa menghapus sebagian besar populasi manusia sebelum kita sempat mencapai masa depan yang cemerlang. Jika kita mempertimbangkan teori paradoks Fermi, yang bertanya mengapa kita belum menemukan kehidupan alien meskipun semesta sangat luas, maka ada kemungkinan bahwa setiap peradaban maju memiliki titik kehancuran yang tak terhindarkan. Bisa jadi, ada semacam batas tak kasat mata yang akan selalu menggagalkan peradaban maju sebelum mereka mencapai keabadian. Namun, skenario apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, manusia adalah spesies yang selalu beradaptasi. Kita telah melewati zaman es, perang, dunia, bencana alam, dan berbagai tantangan lainnya. Kita memiliki kapasitas untuk berkembang, berinovasi, dan menciptakan solusi untuk tantangan yang kita hadapi. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah kita, generasi saat ini, sedang meletakkan fondasi yang cukup kuat untuk memastikan bahwa manusia di tahun 3000 masih ada? Ataukah kita justru sedang menggali jurang kehancuran kita sendiri? Jika Anda bisa mengirim pesan ke manusia di tahun 3000, apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Memikirkan masa depan hingga tahun 3000 bukan sekadar spekulasi liar, melainkan sebuah tantangan intelektual yang menguji batas pemahaman kita tentang teknologi, biologi, fisika, dan bahkan esensi keberadaan manusia itu sendiri. Seiring waktu, hukum-hukum yang kita anggap tetap mungkin akan berubah, dan cara kita mendefinisikan eksistensi bisa bergeser ke arah yang tak terbayangkan saat ini. Jika kita mencoba menggali lebih dalam, beberapa skenario berikut bisa menjadi acuan tentang seperti apa peradaban manusia di milenium ketiga. Di era modern, kita melihat AI sebagai alat yang membantu manusia, tetapi bagaimana jika AI tidak lagi menjadi alat melainkan entitas independen yang memiliki kesadaran? Teori singularitas menyatakan bahwa setelah titik tertentu,
Kecerdasan buatan akan berkembang sendiri tanpa batas, menciptakan lompatan besar dalam teknologi dan bahkan dalam bentuk kehidupan itu sendiri. Jika kita berasumsi bahwa AI di masa depan memiliki kapasitas intelektual yang triliunan kali lebih cerdas dibandingkan manusia paling jenius saat ini, apakah kita masih bisa menyebut manusia sebagai spesies yang dominan? Ataukah AI akan menggantikan manusia sebagai bentuk kesadaran yang lebih maju? Ada kemungkinan bahwa di tahun 3000, manusia bukan lagi makhluk biologis, melainkan kesadaran digital yang hidup dalam server kuantum yang tersebar di seluruh penjuru galaksi. Dunia fisik mungkin tidak lagi relevan bagi umat manusia, dan kita telah menjadi entitas yang sepenuhnya virtual. Namun, apakah keberadaan digital semacam itu masih bisa disebut kehidupan? Sejak revolusi bioteknologi dimulai, manusia telah mengutak-atik DNA dan sistem biologis mereka untuk meningkatkan kapasitas hidup. Jika teknologi seperti CRISPR terus berkembang, bisa jadi di tahun 3000, manusia telah sepenuhnya merekayasa ulang dirinya sendiri. Mungkin tidak ada lagi penuaan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi batasan fisik. Manusia bisa memiliki tubuh yang bisa bertahan di luar angkasa tanpa perlu pakaian khusus. Kita bisa menciptakan sensor yang terhubung langsung ke otak, memberi kita kesadaran multidimensi yang tidak bisa kita bayangkan saat ini. Namun, jika manusia bisa hidup selamanya, apakah kehidupan masih memiliki makna? Jika tidak ada lagi kematian, apakah manusia masih memiliki dorongan untuk berkembang, ataukah kita akan stagnan dalam kebosanan eksistensial? Fisikawan Nikolai Kardashev pernah mengembangkan skala peradaban berdasarkan kemampuan mereka memanfaatkan energi. Saat ini, kita bahkan belum mencapai peradaban tipe 1, yaitu peradaban yang mampu menggunakan seluruh energi planetnya secara efisien. Namun, jika manusia bertahan hingga tahun 3000, kita mungkin sudah mencapai peradaban tipe 3, yakni peradaban yang mampu mengendalikan energi seluruh galaksi. Kita mungkin telah menciptakan struktur raksasa seperti Dyson Sphere untuk menangkap energi bintang, atau bahkan mengendalikan lubang hitam untuk menghasilkan daya. Tetapi ada pertanyaan yang mengusik, jika kita sudah bisa mengendalikan galaksi, di mana peradaban lain? Mengapa kita belum menemukan jejak kehidupan alien dengan teknologi seperti ini? Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta, atau ada sesuatu yang menghalangi semua? Peradaban untuk mencapai titik ini. Salah satu spekulasi paling menakutkan tentang masa depan adalah filter besar, sebuah konsep dalam astrobiologi yang menyatakan bahwa ada hambatan yang membuat peradaban tidak bisa terus berkembang. Bisa jadi, semua peradaban di alam semesta selalu mencapai titik tertentu sebelum akhirnya runtuh. Mungkin AI yang terlalu kuat akan membunuh penciptanya. Mungkin perang skala antar bintang akan menjadi akhir dari semua peradaban maju. Mungkin ada hukum fisika yang kita belum pahami yang membuat mustahil bagi makhluk biologis untuk mencapai masa depan lebih jauh dari titik tertentu. Atau, mungkin peradaban yang cukup maju memilih untuk menghilang. Mereka tidak ingin ditemukan. Mereka telah mencapai tingkat kesadaran yang tidak lagi peduli dengan realitas fisik, lalu menyepi dalam dimensi yang tidak bisa kita pahami. Ketika kita memandang tahun 3000, kita tidak hanya memprediksi masa depan. Kita sedang bertanya, apa batasan dari peradaban kita? Apakah kita akan tetap eksis sebagai manusia biologis, ataukah kita akan bermigrasi menjadi kesadaran digital? Apakah kita akan menaklukkan galaksi atau malah menemui akhir yang tak terduga? Jika kehidupan manusia bisa terus berkembang tanpa batas, apakah masih ada makna dalam eksistensi kita? Dan pertanyaan terbesar yang mengguncang logika yaitu, jika peradaban kita benar-benar akan mencapai puncaknya di tahun 3000, apakah kita sebenarnya sudah pernah mencapai titik ini sebelumnya dan hanya mengulang siklus yang sama? Silahkan berikan pendapat kalian di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.